ような夜だけどどよめききらめきと君も Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kenalin, aku Hanifah Muji Alifani dengan NIM 228022410052, mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Yogyakarta. Di video kali ini, aku akan memaparkan materi tentang dasar komunikasi dan komunikasi bisnis, mata kuliah komunikasi bisnis yang diampu oleh Miss Raden Roro Cusnu Syarifah Diah Kusuma, SABMSI. Melalui video ini, aku harap bisa menambah wawasan teman-teman sebagai pendamping belajar mata kuliah komunikasi bisnis. Tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut ke inti videonya. Di bagian pertama ini, kita akan membahas tentang pengertian komunikasi. Aku yakin teman-teman semua udah nggak asing kan sama kata komunikasi. Jadi apa sih komunikasi itu? Komunikasi secara etimologis berasal dari bahasa Inggris communication, yang bersumber dari bahasa Latin communis. Communis artinya sama, dalam hal sama makna. Jadi, komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan makna dalam hal yang diperbincangkan. Sedangkan, secara terminologis, komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi dari seseorang kepada orang lain. Nah, dari pengertian tadi, teman-teman bisa analisis nih. Kalau komunikasi dapat terjadi apabila melibatkan paling sedikit 2 orang dalam berinteraksi. Selanjutnya, di bagian ini aku akan membahas tentang unsur-unsur komunikasi. Ada 5 komponen utama dalam suatu komunikasi. Yang pertama, ada pengirim atau sender. Biasa juga disebut dengan komunikator. Tugas dia adalah menyampaikan pesan atau informasi kepada individu atau kelompok lain. Unsur yang kedua adalah pesan atau message. Pesan adalah sesuatu yang disampaikan oleh komunikator kepada si penerima. Yang ketiga, ada penerima atau receiver, atau biasa juga disebut dengan komunikan. Tugasnya adalah menerima pesan atau informasi yang disampaikan oleh pengirim. Nah, tugas si pengirim tadi untuk memastikan bahwa si penerima ini benar-benar memahami pesan yang disampaikan. Yang keempat, ada saluran atau media atau biasa juga disebut dengan channel. Komunikasi ini nggak selalu tentang komunikasi secara langsung atau face to face. Untuk menyampaikan pesan tersebut, bisa juga melalui berbagai media seperti yang pertama ada telepon, yang kedua radio, terus bisa juga melalui surat atau surat kabar dan majalah serta yang lain-lainnya. Unsur komunikasi yang kelima adalah tujuan. Tujuan dalam berkomunikasi ini ada bermacam-macam. Apakah si komunikator cuma mau menyampaikan berita aja, atau untuk membangun opini atau sikap individu lain, atau juga bisa mengajak individu lain untuk melakukan suatu hal. Teknik atau cara berkomunikasi ini harus disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai. Selain kelima unsur komunikasi tadi, ada satu komponen yang gak kalah penting, yakni feedback atau umpan balik. Feedback ini berupa tanggapan dari komunikan atas pesan yang disampaikan oleh komunikator. Adanya feedback ini penting agar si komunikator ini tahu kalau pesan yang disampaikan benar-benar diterima oleh si komunikan. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keberlangsungan proses komunikasi. Yang pertama, ada latar belakang kebudayaan. Latar belakang ini akan membentuk kebiasaan-kebiasaan, sudut pandang, cara berpikir maupun cara menilai terhadap suatu makna. Kalau dalam berkomunikasi antara si pengirim dan si penerima ini memiliki persamaan latar belakang kebudayaan, maka kemungkinan besar komunikasi yang terjalin akan lebih efektif.
Yang kedua, ada ikatan dalam kelompok. Kecenderungan suatu kelompok juga mempengaruhi keefektifan suatu komunikasi. Contohnya, komunikasi yang dilakukan dengan sesama anggota dari kelompok primer biasanya akan terjalin lebih intim dibandingkan dengan kelompok sekunder yang biasanya akan lebih lugas. Kemudian yang ketiga ada faktor pendidikan. Pendidikan yang dienyam oleh si pengirim maupun si penerima akan mempengaruhi terhadap cara penyampaian pesan dan cara penerimaan pesan itu. Selanjutnya ada bentuk komunikasi. Terdapat dua bentuk dasar komunikasi, yakni komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Yang pertama ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan salah satu bentuk komunikasi dengan cara menyampaikan pesan-pesan secara tertulis maupun lisan, sehingga komunikan dapat menerima pesan tersebut dengan cara mendengar atau membaca. Bentuk komunikasi yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Secara gampangnya, komunikasi nonverbal ini komunikasi yang menggunakan gerak tubuh atau bahasa tubuh. Yang pertama ada melalui kontak mata ataupun ekspresi wajah. Kemudian yang ketiga melalui gerak tubuh. Bagian yang selanjutnya adalah hambatan dalam komunikasi. Hambatan adalah berbagai distraksi yang mengganggu proses komunikasi tersebut. Yang pertama, ada masalah dalam pengembangan pesan. Masalah yang muncul biasanya seperti keraguan-raguan mengenai pesan, kemudian masih asing dengan situasi yang terjalin dengan audiens, kemudian ada kesulitan dalam mengekspresikan ide atau gagasan. Yang kedua, masalah dalam menyampaikan pesan. Ini biasanya masalah atau faktor fisik. Contohnya, kalau kita teleponan, sering terkendala sinyal, atau kalau melalui video biasanya lampu yang digunakan kurang terang. Yang ketiga, ada masalah dalam penerimaan pesan. Masalah dalam penerimaan pesan ini meliputi kesehatan si penerima pesan. Misalnya ada gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, atau masalah konsentrasi, maupun masalah kesehatan lainnya. Kemudian, yang terakhir, masalah utama dalam menafsirkan pesan. Ini dipengaruhi oleh perbedaan latar belakang, perbedaan penafsiran pesan, dan perbedaan reaksi emosional. Nah, kalau tadi aku udah memaparkan materi komunikasi secara umumnya, sekarang aku akan memaparkan materi tentang komunikasi bisnis. Diawali dengan pengertian komunikasi bisnis. Sebenarnya, pengertian komunikasi bisnis dengan pengertian komunikasi itu nggak jauh beda. Bedanya cuman kalau komunikasi bisnis ketambahan kata bisnis nih. Artinya dilakukan di dalam dunia bisnis. Komunikasi bisnis adalah pertukaran gagasan, pendapat, informasi, dan instruksi yang memiliki tujuan tertentu. Tujuan dan fungsi komunikasi bisnis antara lain, yang pertama, itu bisa untuk melakukan persuasi, yakni komunikasi dilakukan untuk mempengaruhi dan meyakinkan seseorang, terutama yang memiliki hubungan bisnis dengan perusahaan. Fungsi yang kedua, untuk memberikan informasi. Dengan komunikasi yang baik, perusahaan dapat memberikan informasi yang akurat kepada perusahaan atau pihak eksternal lainnya. Yang ketiga, untuk menciptakan kolaborasi. Tujuan ini akan berfungsi ketika perusahaan berhasil melakukan komunikasi bisnis yang baik untuk menjalin kolaborasi atau kerjasama dan berguna bagi kemajuan perusahaan. Bagian terakhir pada materi dasar komunikasi dan komunikasi bisnis ini adalah kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Pada umumnya, terdapat beberapa kendala yang dapat berpengaruh atau mempengaruhi kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Yang pertama, struktur komunikasi yang buruk. Struktur komunikasi merupakan faktor yang esensial yang menentukan baik atau buruknya sebuah komunikasi.
Jadi, seberapa banyak distraksi yang dialami, pesan harus dapat tersampaikan dengan jelas kepada komunikan. Yang kedua, penyampaian yang lemah. Suatu pesan yang disampaikan harus bisa menyentuh, sehingga komunikan bisa memahami pesan tersebut dan mengerti isi pesan tersebut. Kendala yang ketiga, adanya penggunaan media yang salah. Perlu juga untuk mempertimbangkan siapa, dari kalangan apa, atau dari status sosial mana, serta karakteristik unik lainnya yang menjadi sasaran yang kita tuju, sehingga kita bisa memilih media komunikasi yang tepat. Yang keempat, pesan yang campur aduk. Pesan yang campur aduk hanya akan mengakibatkan kebingungan atau bahkan mungkin sebuah cemoohan dari audiens. Yang kelima, ada salah audiens. Topik yang akan dipilih hendaknya relevan dan sesuai dengan ekspektasi para audiens. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.